Selamat pagi anak-anak semuanya. Hai Cici. Hai Bunda. Hai teman-teman. Wah, sudah siap sekarang kita akan melaksanakan lagi kegiatan Bina Iman di SKTI. Anak-anak, kemarin kita sudah membuka satu amplop ya yang berwarna, tanda berwarna apa Cici? Warna biru. Betul, berwarna biru. Hari ini kita akan membuka amplop yang lain. Amplopnya ini kuning ya Bunda. betul, warna kuning dengan tanda segitiga. Hebat anak-anak. Siap mau mendengarkan ceritanya? Oke, siap. Tapi kita mau berdoa dulu dan kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau berdoa dulu untuk membuka aktivitas dan belajar kita hari ini. Kita berdoa ya anak-anak. Ikuti kata-kata Bunda. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah siap belajar dan bermain bersama. Berkatilah kami semua supaya mengerti dan menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Agung, habis makan, piringnya diberesin ya sayang. Terus meja-mejanya dilap, oke? Iya Mah, beres Mah. Nanti habis makan Agung beresin kok piringnya ini. Meja-mejanya Agung lap. Terus piringnya Agung cuci kok Mah. Oke Mah, beres Mah. Tapi kan aku janjian sama temen-temenku. Gimana ini? Aku lari aja Aku nipu mamaku aja, aku tak tinggal aja piringnya. Diam-diam aku mau pergi. Ya ampun Agung, tadi katanya ini mau diberesin semua, mau dicuci piringnya. Ternyata sudah pergi toh. Duh, kemana Agung ini, ya ampun Agung. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, bahu digoyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak, hore. Digulung-gulung, menjadi patung. Jadi patung ya, dihitung sampai 10. Gerakannya beda-beda ya, kayak orang selfie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu tadi lagu Buka Tutup. Anak-anak semuanya, Tuhan gak suka, Tuhan sedih kalau kita suka bohong, terus benci orang lain, benci teman-teman, terus sombong. Itu namanya dosa. Kita mau nyanyi lagu sama-sama ya. Ikuti kata-kata Bunda dan gerakan Bunda. Siap ya? Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bisa? Yuk sekarang ganti kata sombong. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Bisa? Sekarang kita ganti benci. Tidak boleh membenci teman atau orang lain ya. Kita nyanyi sama-sama yuk dari awal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh benci. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Anak Tuhan tak boleh benci. Sekali lagi, benci. Benci, benci, benci itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Anak Tuhan tak boleh sombong. Anak Tuhan tak boleh sombong. Hari ini kita akan membuka amplop yang kedua. Amplopnya ada tanda segitiga berwarna kuning. Nah, sama ya anak-anak, di sini yang kedua adalah amplop segitiga dan berwarna kuning. Kita akan buka ya. Coba kita lihat apa ya isinya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Kelihatan? Ini gambar ada orang yang sedang memukul temannya atau orang lain. Wah, ini apa ya cerita hari ini? Kita lihat aja ya videonya. Yuk kita lihat bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekarang
sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Menarik ya? Wah, tadi adalah cerita tentang dosa pertama. Siapa tadi yang pura-pura dia jadi ular, terus dia menggoda Adam dan Hawa? Sebenarnya itu siapa ya anak-anak? Itu adalah iblis. Iblis adalah seorang yang melawan Tuhan. Dia menggoda manusia pertama Adam dan Hawa supaya dia punya teman untuk menjadi pengikut yang jahat. Wah, lalu apakah Adam dan Hawa tergoda dengan bujukan dari si iblis? Iya, mereka digoda untuk apa ya anak-anak? Untuk makan buah durian atau buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Betul, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wah, dan ketika Tuhan tahu, Tuhan sedih dan Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tapi kemana Adam dan Hawa, anak-anak? Mereka bersembunyi.
Mereka takut karena mereka tahu mereka sudah berbuat dosa, tidak dengar-dengaran, tidak taat pada perintah Tuhan. Akibatnya, apa yang terjadi anak-anak? Mereka mendapatkan hukuman. Si ular, si iblis dihukum. Si Adam juga dihukum dan Hawa juga dihukum. Jadi dosa itu sangat enggak enak. Dosa itu tidak baik. Dosa adalah perbuatan kita yang jahat dan membuat Tuhan sedih. Akibat dosa itu adalah hukuman. Dosa membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kita semua pernah berbuat dosa. Lalu bagaimana caranya ya supaya kita diselamatkan dari hukuman itu? Ada jalannya. Tuhan memberikan jalan. Bagaimana jalannya? Kita dengarkan ceritanya besok ya anak-anak. Tapi hari ini Bunda hanya mau mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau dan tidak suka dan sedih kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Misalnya memukul orang tua, memukul teman, bohong, mencuri, ambil punya orang gak bilang-bilang. Semua itu namanya dosa dan itu ada hukumannya. Tuhan sangat sedih kalau ada yang melakukan hal-hal yang buruk. Oke, sekarang anak-anak, ayo kita berdoa kepada Tuhan setelah mendengarkan cerita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk dosa, sikap yang buruk, yang jahat, yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus sayang kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hasil karya kita hari ini adalah kita akan membuat percobaan dengan air yang bersih, segelas air bersih, dan segelas air yang kotor. Kotor berwarna ya, atau kotor. Nah, nanti air berwarna ini, air kotor ini bisa mencemarkan air yang bersih. Kalau kita gabung jadi satu, terus kita campur, tetap dia akan menjadi kotor. Nah, berarti air yang kotor ini bisa mencemari air yang bersih. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai mengikuti acara Bina Iman. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kata-kata Bunda Ida ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami sudah selesai mengikuti ibadah Bina Iman. Pimpin kami selalu Tuhan, jaga kami selalu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus